Terima kasih ya teman-teman. Salam, apa kabar semuanya? Oh, kurang semangat toh. Apa kabar? Yes. Oke. Harus tetap semangat ya teman-teman ya. Harus tetap antusias ya kuncinya kita supaya kita benar-benar kita juga tidak diliputi rasa takut ya. Jadi karena memang kondisi seperti ini, jadi teman-teman juga perlu wajib untuk menjaga iman kita ya. Oke ya teman-teman ya. Tadi sudah dikenalkan, terima kasih Kak Sam atas waktu dan kesempatan, sudah diberikan waktu ya untuk sharing-sharing pagi hari ini. Dan saya senang banget teman-teman, jujur senang banget karena sudah beberapa bulan itu kita tidak beribadah offline seperti ini, dan ini malah pertama kalinya untuk kita bisa berkumpul ya, kita ibadah bersama. Itu sangat kangen sekali karena di gereja saya kan kebetulan saya beribadah di Isa Al-Masih Dr. Cipto. Nah kalau di Isa Al-Masih Dr. Cipto kan memang belum diperbolehkan untuk jumlah besar, apalagi untuk anak-anak, untuk orang tua memang masih belum ya, baru sebagian, itu pun harus diurut untuk wilayah ini seperti. Jadi memang sangat kangen banget lah bisa bersatu bareng ya, bisa kumpul bareng, itu suatu anugerah teman-teman ya. Jadi tadi sudah dikenalkan, saya aslinya saya dari Kudus ya, dari Kudus, tapi sudah rumah-rumah di Semarang sini, sudah berkeluarga juga ya, anak saya 2, istrinya 1 aja ya. Karena diberkati Tuhan luar biasa, dan saya mengucap syukur teman-teman bisa bareng, bisa sharing sedikit ya. Jadi saya akan sharing sedikit mengenai kesaksian dan kisah hidup ya. Saya persingkat saja karena kalau dikasih waktu nanti sampai 2 jam 3 jam enggak habis-habis ya. Nanti malah waktunya enggak kerasa ya teman-teman ya. Nah ya, yang mau sharing kan, saya kebetulan lahir dari keluarga yang enggak punya teman-teman ya. Jadi kalau saya melihat anak-anak sini seperti Puspa, seperti teman-teman lain tuh teringat masa kecil saya. Karena kebetulan keluarga saya keluarga yang tidak mampu. Saya dulu anak dari pendidikan dari PPA, Pusat Pengembangan Anak, kalau tahu dulu Compassion namanya. Saya di PPA Kudus IO 899, kalau pernah tahu ya. Saya juga dari keluarga yang benar-benar berada di bawah garis garisnya garis riskan juga ya, karena sejak SMP itu sudah cari uang sendiri teman ya. Karena bapak cuma loper koran, ibu cuma jual makanan kecil aja. Jadi saya tahu, merasakan apa yang mereka rasakan ya. Seperti mereka yang mungkin ada yang mungkin tinggal sama orang tuanya, enggak sama orang tuanya gitu kan. Ya kebetulan saya sih masih sama orang tua, cuma memang dari keuangan sudah enggak punya teman-teman ya. Lahir ya dari orang yang biasa aja, terus kemudian besar dan mendapatkan kasih karunia karena sekolah di Kudus di Masehi itu kan ada yayasan anak bantuan ya. Jadi sekolah pun itu dibiayai oleh sponsor saya yang dari Kanada ya, pernah datang ya. Jadi saya merasakan yang namanya kasih karunia itu sangat berkelimpahan teman-teman ya. Jadi semua kecukupan di biaya sekolah itu dibiayai semua sampai besar ya, hampir kuliah juga. Makanya saya tidak mau bahwa kalau tali kasih ini tidak berhenti di saya saja, tapi saya ingin juga membantu, menolong anak-anak ya. Dan pertemuan yang luar biasa dengan dulu pernah saya ceritakan ya di Puspa, mungkin next time aja karena mempersingkat waktu ya. Jadi saya tumbuh dari Kudus, kemudian di Semarang ini merantau, itu sudah lebih dari 10 tahun gitu kan, dan orang tua masih ada di Kudus ya, tapi sudah pekerjaan di Semarang sini. Dan puji Tuhan yang luar biasa teman-teman ya, kalau kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan, tidak melencang ke kiri dan tidak miring ke kanan, tapi kita hidup lurus, hidup dalam ketentuan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin teman-teman ya. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan itu luar biasa. Kebetulan saya juga buka tempat kursus sempoa di Banyumanik gitu kan, dan memang badai dari si Coro ini kan, si Coro kecil ini ya, musuh kita tidak terlihat, kata orang seperti berperang melawan makhluk goib ya, karena tidak kelihatan musuhnya. Kalau kelihatan enak ya, kita bisa, tapi tidak kelihatan, tidak ngerti ya. Nah itu perperangan kita memang luar biasa ya. Badai corona ini menghantam seluruh usaha, seluruh perusahaan, dan semua usaha memang porak-poranda seluruh dunia teman-teman, nggak hanya cuma di Indonesia ini.
Tapi memang bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia yang saya tetap pegang, bahwa kalau kita berlindung pada kuasa Tuhan, berharap padanya, dan selalu mensyukuri apapun keadaan kita, Tuhan pasti buka jalan kok. Ya. Dan itu terbukti, itu sangat terbukti ya. Dikala semua bisnis dan semua kondisi pada turun, ya termasuk usaha semua saya, tapi Tuhan itu luar biasa. Sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, di tengah kondisi seperti ini, ya puji Tuhan semuanya tercukupi. Tidak ada kata pusing, tidak ada kata puyeng, karena Tuhan tidak tahu mendatangkan berkat itu apa yang tak pernah dipikirkan manusia, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Makanya tugasnya kita tuh cuma kita percaya, kita berusaha, kita perkatakan firman setiap hari teman-teman. Karena kita butuh yang namanya afirmasi ya. Itu perkatakan, Tuhan pasti tolong aku, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti buka jalan, darah Yesus buka jalan. Perkatakan. Setiap malam kami berdoa bersama-sama dengan keluarga untuk memperkatakan ucapan berkat itu. Jadi coba tidak hanya dalam hati, tapi diucapkan bersama-sama dengan keluarga. Setiap hari sebelum berangkat kerja kita ucapkan. Itu akan bisa menarik kuasa Tuhan, dan jalan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan teman-teman, itu mesti ada jalannya. Itu pasti. Itu yang saya lakukan dan saya kerjakan. Makanya sampai sekarang di tengah mungkin semuanya pada pusing, pada turun juga, tapi Tuhan buka jalan ya. Puji syukur saya dikenalkan dengan perusahaan farmasi yang AFC juga. Saya kerjakan bisnis itu dari tahun lalu sampai sekarang, semuanya tercukupi dari situ. Dan memang kuasa Tuhan tuh, jalan Tuhan tuh tidak pernah terselami. Itu ya. Jadi teman-teman di saat seperti ini banyak yang takut. Ya saya yang perhatikan teman saya, karena saya kan ketemu dengan banyak orang ya. Banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir, banyak orang cemas, banyak orang dilingkupi, aduh nanti nak kesini, kesana, terinfeksi, nanti kesini, nanti bisnis itu gimana, itu banyak sekali teman-teman. Tapi teman-teman jangan sampai, jadi apapun berita yang masuk ke dalam telinga kita, yang kita dengar, kita tolak dalam nama Yesus. Aku tidak akan bisa terinfeksi virus, dalam nama Yesus aku tidak akan bisa sakit, aku tidak akan mengalami penurunan seperti yang dalam nama Yesus perkatakan. Jadi teman-teman saring ya, mungkin berita yang kita baca, virus bertambah, terinfeksi bertambah, perusahaan tutup, perusahaan gulung tikar, banyak yang PHK, banyak di luar sana itu terjadi. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi perasaan kita, jangan sampai itu mempengaruhi pikiran kita. Dengan cara gimana? Kita tolak. Dalam nama Yesus aku tidak akan mengalami seperti itu. Walau 1000 rebah di kiri dan 10.000 rebah di kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Amin ya teman-teman. Itu tak perkatakan setiap hari tak perkatakan. Dan memang Tuhan itu luar biasa. Dari yang saya tidak punya ya apa-apa dulu ya, anak yang bantuan juga, rumah yang masih kontrak, keluarga juga ya biasa juga ya, karena kebetulan almarhum bapak saya sudah meninggal juga, dan juga hidup dalam kekurangan juga karena beliau juga kehidupan ekonomi juga kurang, tapi Tuhan tuh angkat dari yang tidak punya apa-apa. Saya married juga setelah menikah sama istri saya juga nggak seperti yang lain ya, ada tempat tinggal, punya ronda. Kami cuma ngekos. Setelah married tuh ngekos di Kuntan Kalijaga itu. Kami merintis dari bawah ya, dari yang ngekos gitu kan, kami kerja, kami perkatakan ya Tuhan, kami tidak mengkiri dan tidak menengok kiri dan menengok kanan, jalan lurus, tetap percaya sama Tuhan, dibukakan jalan, bisa kontrak, habis dari kontrak bisa beli rumah kecil-kecilan di daerah Pelamongan ya, saya tinggalkan di daerah Pelamongan sana. Habis itu puji Tuhan dibukakan lagi, bisa anak sudah besar-besar ya, kalau rumah kecil kan kesana sini kesenggol, ketabrak ya kan, karena cuma berapa ya dulu ya, asalnya cuma 7 meter persegi. Puji Tuhan lagi dibukakan, dapat yang lebih gede lagi seperti itu. Jadi intinya apa yang kita percayai, apa yang kita imani, itu yang akan terjadi. Hati-hati dengan pikiran ya, hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan apa yang kita terima setiap hari ya. Jangan sampai itu mempengaruhi psikis kita, kemudian jiwa kita, sehingga kita jadi takut sendiri. Mau ini takut, mau kerjain ini takut, mau kesana takut. Jangan hidup dalam ketakutan ya. Amin ya teman-teman ya. Karena Tuhan memberikan kita roh keberanian ya, bukan roh ketakutan. Itu yang sangat penting.
Aku cuma ingin sharing, aku dari tadi berdoa apa ya Tuhan yang ingin tak sharingkan Tuhan. Oh mungkin ini ya, jangan sampai kita hidup dalam ketakutan. It's okay, kita jaga protokol kesehatan, mengikuti peraturan pemerintah, tapi jangan sampai kita takut untuk melakukan segala yang mestinya kita kerjakan. Itu aja. Kita pergi dari rumah, kita perkatakan bahwa darah Yesus urapi aku, lindungi aku, jagai keluargaku. Yuk kita kerjakan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya cuma aku ingin sharingkan itu teman-teman ya, itu terbukti dan kuasa Tuhan luar biasa. Kita mengerjakan ya kita kerja, kita beribadah, kita tidak dilingkupi rasa takut tapi rasa aman. Seperti tadi Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, Dia selalu meninggalku. Itu yang kita perkatakan. Aku cuma mau sharingkan, please teman-teman, kita adalah anak dari Tuhan Yesus. Kita orang percaya, kita orang beriman. Stop untuk hidup dalam takutan, stop untuk hidup dalam kekhawatiran ya. Perkatakan itu, pasti akan terbuka jalannya, pasti akan kita berhasil. Ya teman-teman ya, itu yang mungkin sedikit mau saya sharingkan gitu kan. Kalau diberikan waktu lebih saya masih banyak cerita sih, tapi mungkin nanti next episode lagi ya, bersambung ya, supaya penasaran gitu teman ya. Nanti bisa ada cerita yang lain lagi bagaimana Tuhan mempertemukan juga dengan Puspa, suatu kisah yang pernah saya saksikan, tapi mungkin nanti next itu baru pembukaan dan pengawalannya, supaya ada episodenya ya, berkelanjutan gitu kan. Seperti itu mungkin Kak Sam yang bisa saya bagikan saat ini, nanti mungkin next bisa sharing lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Pak Yohanes, benar sekali kesaksiannya beliau ini. Kita kenal kapan? 2007-an ya Pak ya? 2007-an itu. Sering ke rumah singgah kita di Jalan Untaraya ya Pak ya? Sering naik motornya yang apa itu? Tahu sering datang, dan saya kenal dia ini memang haus banget akan firman Tuhan. Beneran, ketika dia kerja waktu itu di mana Pak? Mount Carmel ya. Mount Carmel sharing sama kami, terus rutin saya diatur sama Pak Yohanes ini untuk menyampaikan renungan tiap Jumat ya Pak ya, tiap bulan sekali kali ya. Sama-sama dikumpulin tuh staff-staff yang lain, terus orang-orang yang ada di bawahnya Pak Yohanes, kumpulin tuh marketing, terus yang lain kita bahas firman bersama-sama. Wih keren beneran. Jadi apa yang dia sampaikan tuh bener ya, bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Katakan amin. Saya jadi ingat satu ayat di Alkitab yang berkata, apabila kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, dan apa saja yang dilakukan berhasil gitu. Firman yang direnungkan itu loh. Ada orang berkata begini, saya baca Alkitab kok gak terjadi apa-apa. Bukan masalah baca Alkitabnya, direnungkan atau enggak gitu loh. Ada orang baca Alkitab satu hari 100 pasal, 10 pasal gitu loh. Lah buat apa dibaca banyak tapi enggak direnungkan? Alkitab yang dipermasalahkan oleh kitab Mazmur itu adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, merenungkan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar baca gitu, tapi ketika dia membaca mungkin cuma satu ayat. Satu ayat kita baca, kita perkatakan. Itu kayak tadi tuh, afirmasi namanya. Kalau orang-orang dunia sekuler dan motivasi bilangnya begitu ya. Dia mengafirmasikan, dia memperkatakan firman itu. Diperkatakan masuk lagi kayak memamah biak itu sebenarnya dari arti kata merenungkan itu kayak memamah biak. Ada hewan yang makan sesuatu lalu dikeluarkan lagi dari temboloknya, dikunyah lagi. Seperti itulah. Maka firman yang berkuasa ini akan benar-benar terjadi atas hidup kita. Katakan amin.